wabarakatuh. Nama saya Karim dari Desa Penampi. Kebetulan saya nelayan penangkapan ikan terumbu. Sudah kurang lebih 30 tahun. Baru program ini baru keluar dari bulan ada setelah Desember belum kan? Nah, harapan nelayan tempat di saat musim terumbu itu punya harapan yang paling besar. Contoh, terumbu itu kalau nangkep selama 3 hari bisa menghasilkan 5 juta sampai ke 6 juta. Nah, di saat itu kalaulah pemerintah atau dinas yang terkait ada penyampaian pelarangan, tentu ekonomi nelayan itu makin terpuruk. Nah, dengan kata itu sebagai nelayan sekaligus mewakili nelayan terumbu punya harapan yang paling besar. Setidaknya katakanlah alat tangkap yang salah. Nah, tolong seperti apa gitu, apakah nelayan terumbu itu nangkap ke wilayah lain saat musim pelarangan gitu. Kalau itu tidak ada jalan keluar, tentu nelayannya makin ekonominya makin turun itu tamu. Apalagi sekarang program KOR, nelayan kan hari ini kan gila-gila dengan KOR nih. Nah, itu harapan pembayarannya di saat terumbu itu bisa membayarnya. Tapi kalau di saat terumbu itu dilagak, itu KOR-nya kan bersangkutan dengan bank itu kan bentroknya dia. Nah itu memang program pemerintah itu bagus, supaya terumbunya tetap ada sampai ke cucu cicit. Nah, itu kamu. Mungkin ini saran. Terumbu ini kan ikan yang arti katanya ikan melancong dia termengkalih. Karena ada ikan yang mengkalih, kan itu, kan? Dia melancong termengkalih. Sebetulnya ini saran, tentu ini yang dilarang itu seperti ikan sedap. Ikan sedap itu memang hasilnya di Selat Bangladesh, masuk ikan kurau, mahal lagi Pak. Ikan sedap itu kalau ada size yang 10 kilo sampai 12 kilo, itu bisa beli mobil. Itu yang digila-gila Cina sampai sekarang. Betul, ikan itu yang dilarang. Sebetulnya, nah itu kan, mungkin itu penyampaian saya. Nanti saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada setrum, mungkin di sini tidak ada. Adapun yang menyerupai strom mungkin ada. Itu nanti perlu disampaikan. Kemudian, jadi kan kelompok pengawas kami penyuluh dan tenaga penamping ini kan nanti melakukan pengawasan, kemudian pencegahan. Contoh satu, kita masalah yang serius di Bengkalis ini terumbu ya. Kita sepakat dulu terumbu lah yang kita bahas di Bengkalis ini. Berdasarkan Kemen yang ada, 4 bulan yang dilarang itu dari bulan Syawal sampai bulan Muharram kan itu bulan terang. Hari ini mungkin pas bulan terang, waktu kita melakukan pengawasan tanggal 14, 13, 14, 15, 16 itu kan hari larangan nih. Sebagai kelompok pengawas dan tenaga penyuluh, contoh Bang Nofri ini sebagai nelayan terumbu, mungkin bagaimana sih sebenarnya cara pendekatan kita sih Pak kepada nelayan terumbu ini? Nah, supaya nelayan terumbu ini bisa mengerti kita dan kita menyampaikan pun tidak begitu menjadi masalah, karena yang disampaikan sama Pak Karim tadi sebenarnya mereka ini kan mencari untuk makan lah, seperti itu ya yang disampaikan. Bagaimana sih Pak sebenarnya cara pendekatan yang baik Pak? Apakah kita bawa ini peraturan ini? Bulan ini dilarang nih, tak boleh menangkap ikan. Ujung-ujung nanti kita Pak yang kena Pak, karena emang sebelum hari ini kami sebagai penyuluh sudah melakukan sosialisasi. Sebelum Kemen yang ini terbit, Kemen 59 Pak ya, tahun 2011, kami sudah melakukan pendekatan kepada nelayan bahwasanya mau menerapkan aturan ini. Sebenarnya sebagian dari nelayan kita tidak masalah ada aturan ini. Tujuannya kan untuk supaya yang mungkin 10 tahun sebelum ada aturan yang Kemen 59 tahun 2011 itu, terumbu itu mungkin langka, iya kan Pak Karim ya, langka mungkin dulu.
akhirnya timbul Kepmen 59 itu tahun 2011, mereka sebenarnya mau Pak mengikuti aturan itu. Tetapi kalau seandainya nelayan satu saya tertib, nelayan lain harus tertib. Mereka maunya seperti itu. Nah, jadi itulah yang menjadi masalah bagi kami, polemik. Kalau seandainya saya tidak tangkap, mungkin sipil yang nangkap. Nah, bagaimana caranya itu? Pun sebenarnya setelah 10 tahun berjalan, sebenarnya Kepmen yang 2011 itu sudah berhasil Pak. Yang dulunya tidak banyak, sekarang sudah banyak. Sudah mulai banyak. Banyak sekarang yang mempengaruhi ya. 10 terakhir ini sudah banyak. Baru-baru ini saya jumpa nelayan kapal tunggal yang aslinya bukan menangkap nelayan ikan terumbu Pak. Berapa hari yang lalu dia menangkap ikan terumbu itu dapat 180 kilo Pak. Kalau ekornya itu hampir 500 ekor Pak. Dan itu bukan di wilayah zona inti yang ada di Kepmen 210. Dia dapat itu di depan Selingsing. Depan Selingsing itu bukan zona Pak. Saya tengok tadi. Zona itu depan Sepahat nih, Tanjung Jati. Jadi intinya memang penerapan yang Kepmen yang lama itu sudah berhasil menurut saya. Cuman ini kan ada lagi Kepmen terbaru. Nah, yang menjadi permasalahan sama nelayan kita, mungkin ya Pak Karya, ikan ini kan sudah banyak nih ibaratnya. Nah, kenapa ini ada larangan lagi? Kalau saya bisa jadi iya. Jadi mungkin seperti itu Pak. Yang kedua mungkin harus saya kasih gambaran. Ikan terumbu ini tidak setiap hari ada, betul tak? Ikan terumbu ini migrasi. Adanya pas bulan gelap dan bulan terang yang dilarang itulah. Jadi mungkin nelayan terumbu ini bukan sejatinya nelayan terumbu. Nelayan rata-rata nelayan tenggiri parang. Jaring 33. Berdasarkan pengalaman saya yang di desa. Mereka ini menangkap terumbu karena ikannya banyak untuk tambahan, ya kan Pak? Tadi kalau 180 kilo kita kalikan sekarang itu di 30.000 kali 40.000. Nah, 40. Yang untuk di sana sekitar 30-35. Itu hampir 5 juta memang Pak. Itu yang saya sampaikan tadi. Ya, ibaratnya dapat untuk menambah. Ya. Sebenarnya ujung-ujungnya untuk ekonomi masyarakat. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada aturan, nelayan ini sebetulnya taat aturan, Pak. Mereka mau menerapkan. Oke, kita terapkan Kepmen yang 210 ini, dilaranglah 8 hari dalam sebulan. Kembali ke pertanyaan Bang Sabri, apa yang disampaikan nelayan? Solusi Pak. Oke, saya dilarang nih, tapi harus semua dilarang. Solusi saya apa? Bisa nggak menjamin saya tidak ke laut hari ini, saya istirahat, anak istri saya makan. Itulah yang menjadi mungkin sedikit beban bagi kami mungkin ya. Kira kelompok pengawas nanti. Kami sebagai penyuluh melakukan sosialisasi ini Pak. Jadi kami juga bingung Pak, mau melakukan pelarangan tidak bisa. Ujung-ujungnya kita berbicara tentang ekonomi, kan seperti itu. Itulah yang menjadi dilema juga bagi kami. Mungkin nanti ada pendekatan-pendekatan yang bisa kami terapkan di lapangan. Mungkin kita bisa buat pokja, mungkin dari pengawasan yang bertugas melakukan pengawasan, mungkin dari dinas terkait melakukan program. Ada alternatif. Jadi ini bisa kita terapkan. Alternatifnya juga ada. Iya Pak. Mungkin seperti itu Pak. Jadi memang kami kalau di lapangan ini cukup menyampaikan. Bertemu dengan Pak Desa, ternyata ada animo masyarakat ingin membantu dalam proses pengawasan. Jadi kami dari pengawas mohon izin pimpinan mungkin bisa menyampaikan apa sih manfaat atau keuntungan bagi masyarakat nelayan yang nantinya bisa bergabung di kelompok. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Desa telah menyampaikan beberapa informasi. Kita akan tunggu dulu. Ini Pak, silakan sebutkan nama Pak dan dari kelompok mana Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabli. Saya di Dinas Perikanan. Kebetulan saya sebagai moderator dari BCFPL Padang untuk kegiatan pupuk. Jadi Pak, di sini berbagi pengalaman terkait permasalahan yang saya hadapi di lapangan yang disampaikan oleh yang saya bersama nelayan. Jadi yang pertama itu terkait alternatif, karena di sini kan ada 4 bulan yang dilarang untuk penangkapan pupuk: Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, bagian dan bulan. Jadi di sini nelayan merasa terganggu dari kegiatan pengawasan pupuk. Jadi saya menyampaikan apa adanya Pak ya. Jadi mereka berharap ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah terkait alternatif di saat mereka dilarang untuk menangkap ikan pupuk. Yang pertama. Yang kedua, terkait pengawasan di lapangan itu ada nelayan-nelayan yang bukan pupuk juga mendapat teguran-teguran juga di lapangan karena size inci jarinya sama Pak. Jadi mereka bukan menangkap pupuk, mereka menangkap ikan lain. Bisa disangkut. Cuma dia sangkut. Beda dengan yang khusus nelayan pupuk. Apakah mereka ini ada alternatif juga atau bagaimana dari BPFPL atau dari Dinas Perikanan Provinsi, baik itu di kabupaten, untuk yang nelayan yang bukan pupuk tapi terdampak di lapangan pengawasan. Yang ketiga, Pak, terkait BBM di nelayan terus terang Pak mengalami kesulitan terkait BBM untuk bahan bakar minyak, sulit untuk mendapatkan BBM Pak. Jadi yang terakhir Pak terkait alat tangkap yang dilarang. Jadi saya mendapat laporan juga dari nelayan desa Sepodi Tanjung, jadi Selat Melaka itu perbatasan dengan Meranti. Nah di sana ada jaring batu dengan kapasitas jumlah yang besar. Kedua, gumbang tenggelam Pak, bukan gumbang tidur. Gumbang tenggelam itu sampai ke dasar dengan ukuran juga lumayan lebar. Jadi mereka di sana sudah masuk ke wilayah Galis. Jadi nelayan di situ merasa terganggu Pak, terkait dengan waktu atau jam berapa itu saya belum dapat informasi seperti apa. Yang jelas itu memang rutin dilakukan oleh nelayan dari sebelah sana. Mungkin itu aja Pak. Betul, memang dilaporkan ke sini karena wilayah BPUPT wilayah 2 sampai ke Meranti. Selama dia. Mungkin itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua Bapak Sabri, beliau dari Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis yang juga sebagai innovator BPSPL Padang. Jadi tadi menyampaikan permasalahan nelayan khususnya pada saat penangkapan ikan terubuk untuk waktu penangkapan masyarakat untuk meminta kebijakan alternatif pada pemerintah. Kemudian tadi menyampaikan juga mengenai BBM dan juga alat tangkap yang dilarang di perbatasan Meranti, di perairan Meranti. Kemudian yang ketiga Pak Karim, beliau dari Pokmaswas Menampi, juga merupakan nelayan yang juga menangkap ikan terubuk. Jadi ada harapan pada saat masa larangan penangkapan ikan terubuk itu seperti apa alternatif atau kebijakan dari pemerintah. Demikian Pak Kabir atau Bapak Kepala BK atau jajaran bisa menjawab. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Jackson yang tadi, apa keuntungannya ketika menjadi Pokmaswas? Keuntungannya sebetulnya kita sama-sama bisa menjaga ekosistem laut Pak. Jadi sumber daya perikanan kita tetap terjaga. Kalau memang tidak ada orang yang care dengan itu, kita tumpu lebuan aja semua yang kita ambil,
Ya itu tadi, anak cucu kita yang jelas pasti tidak akan ada dapat lagi kebahagiaan. Kita berpikir jangan cuma untuk kita hari ini, tapi kita harus juga berpikir untuk penerus kita ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada bantuan Pak, bantuan dari kami dalam bentuk sarana prasarana untuk pengawasan. Ada kapal patroli yang kita, perahu patroli yang kita siapkan, tapi memang karena jumlah pengawas itu banyak Pak, satu provinsi ada 110 yang kita anggap aktif, maka dia bergiliran. Kita tengok dari tingkat keaktifan, mana-mana yang paling aktif itulah yang kita berikan. Dan paling banyak setahunnya kita cuma menyiapkan 2 Pak, karena duit negara ini juga tak banyak. Dan kebetulan kita bukan melaksanakan urusan wajib, tapi urusan pilihan Dinas Kelautan dan Perikanan ini. Kalau dia sektornya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, itu anggarannya besar Pak. Itu kalau untuk di sektor perikanan ini karena dia bukan urusan wajib, dia urusan pilihan, maka negara ini juga membuat anggarannya menyesuaikan dengan inilah, dengan kemampuan negara. Tapi memang untuk tahun ini yang di Banten ya, Bambang ya, yang di Bambang itu insya Allah nanti kita berikan pengawas untuk kelompok pengawas tersebut. Itu dilihat dari nilai keaktifan dan hal-hal apa saja yang sudah dia lakukan dan dia laporkan dalam grup WhatsApp yang kita bikin. Jadi ketika mereka melaporkan pengawasan, mereka memberikan informasi, selanjutnya mungkin juga mereka membantu menanam mangrove untuk menjaga abrasi dan lain-lain. Itu kita akan anggap sebagai mana-mana yang mungkin punya penghargaan dari bupatinya sebagai kelompok peduli atas kelestarian lingkungan wilayah pesisir dan lain-lain. Itu kita kasihkan nilai plus dan mereka itulah yang kita prioritaskan Pak. Bukan berarti kalau bisa kami selesaikan semuanya 110 kami bagikan semuanya, insya Allah kami laksanakan Pak. Cuma memang ya terbatas itulah. Balik lagi ya dana. Kalau memang dananya ada kita bikin. Kalau memang dananya tersedianya setahun cuma 2, kita laksanakan 2 dan kita pilih prioritasnya berdasarkan kualifikasi atau kompetensi dari pengawasnya. Jadi tidak mungkin orang yang kerjanya gini Pak, anak saya satu selalu rajin belajar, dan satu lagi belajarnya orang sampai nyetibo, yang penting orang sampai awal tibo ya. Tentu yang kita kasih perhatian lebih atau kita kasihkan reward yang lebih yang rajin belajar atau yang slow aja, pasti yang rajin. Intinya itulah. Jadi kalau memang mau mendapatkan bantuan sarana prasarana ini ya buktikanlah dengan kesungguhan ketika melaksanakan kegiatan pengawasan dengan pelaporan, itulah dengan hal-hal yang bisa disampaikan. Itu satu. Tadi Pak Jason